koordinasi ya, dan sekaligus saya berkonsultasi dengan penyidik yang menangani laporan klien kami ya, Mas Irwan, karena koordinasi dan konsultasi ini penting sekali, mengingat perkara yang berkaitan dengan penyitaan rumah ini ada dua upaya hukum yang sedang kita lakukan pada saat ini. Yang pertama, upaya hukum pidana yang saat ini sudah kita laporkan ke Polres Jakarta Selatan, dan yang kedua berkaitan dengan upaya hukum perdata yang juga akan segera kami lakukan di Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi karena ada dua upaya hukum, maka tentu kami sebagai pengacara ya, penegak hukum, penyidik adalah mitra kami berkonsultasi. Karena mengingat ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56 itu berkaitan dengan apabila ada perkara yang sama, kemudian perkara perdatanya berjalan, maka pidananya itu ditangguhkan. Nah, itu yang kemudian kita koordinasikan dan konsultasikan. Bagaimanapun penyidik adalah mitra kami, tentu kami butuh saran-saran dan pendapatnya. Dan kami sudah sampaikan tadi tentang proses yang sedang berjalan itu. Kami sudah mendapatkan juga tadi saran dan pendapatnya, dan tentu ini akan kami sampaikan kepada klien Mas Irwan untuk kami koordinasikan selanjutnya, karena memang mengingat besok rencananya memang ada pemeriksaan, tapi saran-saran yang kami tadi terima itu tentu itu menjadi pegangan kami juga untuk kami sampaikan kepada klien, supaya nanti klien memutuskan apakah mau pilih jalur perdata ataukah mau pilih jalur pidana. Itu semuanya akan kami serahkan kepada klien. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau meluruskan berkaitan dengan rumah yang disita. Nah, ini takutnya nanti jangan sampai beritanya kemana-mana. Rumah yang disita itu bukan rumah tinggal yang saat ini Mas Irwan dan Ibu Zaskia tempati. Ya, saya juga mau clearkan supaya tidak melebar gitu. Rumah yang disita itu bukan rumah yang ditinggali atau yang ditempati oleh Mas Irwan dan Ibu Zaskia hari ini, bukan. Rumah yang disita tersebut adalah rumah lain yang beralamat di Ciputat. Nah, itu supaya nanti tidak dinarasikan seolah-olah itu rumah yang disita. Jangan juga begitu, karena mereka kemarin sudah menyampaikan itu kepada saya. Nah, terkait dengan kerugian-kerugian kemarin sudah saya sampaikan, hampir sekitar kurang lebih 5 miliar, karena tidak hanya rumah saja, juga ada unit, ada mobil juga ya. Dan itu sudah kemudian kita lakukan perhitungan, dan insya Allah dalam waktu dekat gugatan perdatanya segera kita daftarkan, gitu. Mungkin dari untuk pemeriksaan besok, siapa Bang maksud yang diperiksa besok? Iya, terkait dengan pemeriksaan besok itu yang nanti akan saya komunikasikan ke Mas Irwan, karena ada dua upaya hukum, ada upaya perdata dan pidana. Mau dahulukan yang mana? Karena peraturan mengatakan kalau perkaranya sama, nah, kalau perkaranya sama, menurut peraturan Mahkamah Agung, iya kan, tidak boleh dua-duanya berjalan. Jadi harus ada satu yang dipilih. Kalau perdatanya kita jalankan secara perdata, kalau berkaitan dengan pidananya yang dipilih oleh klien kami, pidananya kita jalankan. Jadi itu yang nanti akan kita sampaikan. Kalaupun misalkan besok jadi diperiksa dan beliau berkenan, karena dia memilih proses hukum secara pidananya yang harus kita dahulukan, maka besok kita akan antar untuk dia diperiksa. Gitu. tapi sejauh ini setelah berkomunikasi dengan Abang, berkonsultasi juga dengan Abang, mungkin Bang Irwan sebenarnya inginnya seperti apa sih Bang? Jadi begini, pada prinsipnya Mas Irwan mau proses apapun dia akan ikut. Sebagai warga negara tentu dia hormat terhadap proses hukum gitu kan, dan dia akan kooperatif. Hanya saja di sini kan berkaitan dengan adanya rumah yang disita. Karena ada rumah yang disita, maka kita tentu akan memilih kira-kira efektifnya proses yang mana. Kalau kita bawa ke jalur perdata tentu ada penyitaan, artinya ada sita jaminan. Kalaupun terbukti ada perbuatan melawan hukum dalam proses kredit yang tanda kutip bermasalah itu, maka konsekuensinya adalah rumah yang disita itu kemudian bisa kita sita lagi. Kan seperti itu. Tetapi kalau secara pidana kan mungkin akan bicara dalam konteks dokumen yang dipakai itu, apakah itu memang benar-benar dokumen asli atau palsu. Dan itu prosesnya juga cukup panjang. Dan nanti kita akan pilih, dan semua akan diputuskan oleh klien kami, Mas Irwan. Itu yang nanti akan kami sampaikan.
Berarti kalau ternyata Mas Irwannya pilih perdata, besok nggak akan ada panggilan ya? Kalau misalkan Mas Irwan memilih perdata, maka tentu besok akan kami kesini lagi untuk menyampaikan bahwa upaya hukum yang dipilih adalah perdata. Sehingga kita tunduk terhadap peraturan Mahkamah Agung yang tidak boleh dua perkara yang sama, perdata dan pidana, berjalan bersamaan. Karena aturannya kalau ada dua perkara yang sama, perdata dan pidana, maka perdata didahulukan. Itu. Bang, tapi Mas Irwan sendiri siap nggak sih jika ini berjalan langsung terus ke pidana? Oh, sangat siap. Berarti kan untuk yang dipermasalahkan tadi otomatis akan hilang gitu dari kerugian 5 miliar itu. Mas Irwan sangat siap ya. Kenapa akan sangat siap? Karena dia korban dan dia memang sama sekali tidak pernah mengikuti proses kredit yang dimaksud tersebut. Seperti yang sudah saya katakan sebelum-sebelumnya bahwa Mas Irwan tidak pernah bertemu sekalipun dengan bank. Tapi kenapa tiba-tiba namanya tercatut sebagai debitur di salah satu bank tersebut? Dan barulah diketahui pada saat dia dikirimkan surat tagihan dan dipasangkan plang. Nah, itulah yang kemudian menjadi pertanyaan buat kita semua. Apakah proses perbankan semudah itu? Segampang itu? Karena kami merasa tidak pernah melakukan itu, itulah yang kemudian kemarin kita sudah lakukan berupa somasi dan pengaduan kepada OJK untuk ditelusuri siapa yang terlibat. Kalau ada oknum bank itu terlibat, ya kita minta juga diproses. Kalau misalkan ini hanya dilakukan secara tunggal oleh saudara Hafiz yang sudah kami laporkan tersebut, ya dia harus bertanggung jawab karena ini sudah merugikan klien kami. Gitu. Oke. Bang, berarti kalau jadi di perdata di sini bakal dicabut laporannya. Kalau misalkan di perdata jadi, ya konsekuensinya harus dicabut karena tidak mungkin jalan bersamaan. Tapi semua saya serahkan kepada klien, kepada Mas Irwan. Apakah mau pilih upaya perdata ataukah mau pilih upaya pidana? Yang pasti dua-dua mekanisme hukum ini membawa manfaat buat dia untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya itu. Pemilihan di lokasi Pengadilan Negeri Tangerang karena rumahnya disita di. Iya, karena alamat tergugat masuk wilayah hukum Tangerang, wilayah hukum Pengadilan Tangerang. Jadi kemungkinan kita gugatnya di Pengadilan Tangerang. Tapi itu rumahnya kan ada 4 di Tangerang semua gimana? Iya betul. Jadi rumah itu satu komplek. Di situ ada 4 unit ya. Itu jadi satu komplek perumahan ada 4 unit. Nah, salah satu dari 4 itu yang saat ini sudah dipasangkan plang Iya, apa? di daerah Tangerang Selatan. Tepat. Apa? Tepatnya rumah. Kalau persisnya saya nggak tahu nama perumahannya apa, tapi yang pasti di Tangerang Selatan. Siap. Oke, terima kasih banyak. Thank you, Bang. Thank you, Bang Sakit. Belum buat laporan.